Intinya ya satu lah. Intinya Allah itu. Kalau husnudzon pada Allah ya beres semua. Tapi kayaknya ini bisa disepakati itu yang terakhir ya dengan katakan itu. Minimal orang kondangan itu kayaknya itu pada sepakat deh. Memang betul itu Zulhijjah kemarin itu lah oleh kondangan. Oh. Makanya Zulhijjah didur-durna pada kondangan. Tetapi amalan apa Gus? Amalan apa Gus? Yang baik Gus. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang amalan di hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Amalan yang baik di bulan Suro Gus. Amalan yang baik di bulan Suro kalau bacaan ya. Yeah. Kalau bacaan itu antara lain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Waktunya Ya malam, selama bulan Suro. malam Asyura. Oh, malam Asyura. Ya. Jadi ada seorang ulama namanya Said Ali Al-Ajhuri. Itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Ada bilangan tertentu. ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Itu dijaga dari keburukan selama setahun ini. Tapi di malam Asyura. Di malam Asyura, Berarti pada maghrib lagi. baca maghrib boleh, baca isya boleh. Dijaga dari keburukan pada tahun ini. Itu yang pendek ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh dibaca sama jamaah, misalnya habis maghrib dikumpulkan, habis jamaah lah, nanti disampaikan keutamanya, terus baca bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ya, yang agak panjang ada juga bacaan yang agak panjang. Oh, senawon. Itu bacanya alhamdulillah mil'ul mizan, subhanallah mil'ul mizan, subhanallah mil al mizan, wa mil subhanallah mil al mizan, wa mil as samawat, apa ya, lupa nanti saya. Subhanallah mil al mizan, wa muntahal ilmi wa mablaghu ridho. Subhanallah mil'ul mizan, wa muntahal ilmi wa mablaghu ridho. Wa mablaghu ridho. Subhanallah mil'a, dibaca a ya. Subhanallah mil al mizan, wa muntahal ilmi wa mablaghu ridho. Terus alhamdulillah mil al mizan sama, belakangnya sama. Mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridho. Wa mablaghu ridho. Kemudian Allahu Akbar sama, di bedanya cuma subhanallah, alhamdulillah sama Allahu Akbar. Kayak wiridan. Iya. Berbeda di kepalanya Di gitu. kepalanya ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar nggih. Cuma buntutnya itu tetap mil al mizan dan seterusnya tadi. Yaitu barang siapa yang mengucapkan doa itu hatinya nggak akan mati. Ketika hati orang-orang akan mati, dia nggak akan mati. Subhanallah. Nah, ini menarik ini Gus. Besok itu kayaknya 10 Asyura ada Jumat Kliwonnya itu. Pas 10 Asyura nih. Nggih. Pas 10. Nggih. Kalau tanggalan itu kayaknya ada Jumat Kliwonnya itu. Lebih angker maning berarti. Lebih angker maning nggih. Tapi berarti bisa ampuh lagi itu kalau berkaitan dengan Jumat Kliwon gitu. Itu kalau panjangnya sih ada lagi panjangnya itu. Ya. La malja wa la manja minallah illa ilaih. Ya. Terus subhanallah adada syafi wal witri wa adada kalimatillah at-tamat kulliha.
Terus alhamdulillah ada syafi wal witri sama, Nggih. cuma kepalanya yang beda. Terus Allahu Akbar ada syafi wal witri wa ada kalimatil tamat kuliah. Itu redaksi dari kitab apa? Ini saya ambil dari kitab Nihayatul Zen. Nihayatul Zen karya Imam Nawawi Al-Bantani. Hasbunallah tadi juga Iya sama di sana. Sama. yang milih sing anu kepenak. Ya bisa nanti dikirim lah, dikirim Nggih. ke sampean tulisannya lah. Nggih. Berarti bisa nggih untuk menunggu Isya bareng-bareng Bisa. baca dengan jamaah niku nggih, Itu yang bacaan. pembacaan. Lah kalau yang ada lagi kulhus 1000 kali. Kulhu 1000 kali. Kulhu. Surat Ikhlas. Oh nggih, kulhu. Gampang sih saya. Surat Ikhlas 1000 kali. Sebenarnya ada riwayat dari Badil Afadil, dari sebagian orang yang mulia. Badil Afadil. apa? Ada 12 amalan di bulan di tanggal 10. Tanggal 10 Asyura tadi. Tanggal 10 loh ya, Tanggal bukan bulan Asyuranya loh. Nggih. Karena saya pernah mendengar ada Setiap tanggal 10 bulan apa saja? bukan 10 Asyura. Asyura. Saya pernah mendengar ada penceramah lah menerangkan yang saya sampaikan ini, tapi amalan ini tapi di bulan Asyura. Bukan di hari Asyura. Harusnya di hari. Di hari. Asyura. Karena dalam nadhumanya itu fi yaumi Asyura, Nggih, nggih. di harinya, bukan di bulannya. Cuma dari 12 amalan itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, Nggih. dan ada yang palsu. Yang maudhu juga ada. Ya, maudhu ya palsu itu. Nggih. Lah, kita sebagai Ahlus Sunnah itu mestinya harus di tengah-tengah ya, kalau kaum yang mohon maaf yang radikal yang sing Nggih. kan orang gelem nampak hadis dhaif. Nggih. Wah ini dhaif, ini nggak boleh diamalkan nih, sehingga dia menafikan semua amalan-amalan itu. Karena ada hadis Dhaif. dhaif di situ. Lah kalau kita objektif lah, oke kalau yang hadis palsu kita nggak ngamalkan lah. Nggih. Tapi kalau hadisnya dhaif itu boleh diamalkan fi fadhilil a'mal, untuk amal-amal yang utama. Boleh mengamalkan hadis dhaif untuk amal-amal yang utama. Jadi nggak sangklok terus setiap yang dhaif, nggak Menjadi dasar hadis dhaif bisa menjadi dasar untuk motivasi melakukan kebaikan. boleh. Jadi 12 itu kan satu sholat, ya. Salat. Sholat itu ada yang mengatakan 4 rakaat. 4 rakaat itu sehabis Fatihah baca kulhu 51 kali. Ya lumayan anak, Lumayan. hampir sejam. Emeng. Itu rakaat pertama gitu. Iya, setiap rakaat itu kulhunya 51 kali. Berarti totalnya kalau 4 Ya berarti 204 kulhunya. Lumayan. boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan bersama. Sendiri aja, sendiri. Sendiri. Cuma ada yang mengatakan lebih utamanya sholat tasbih. Sholat tasbih. Jadi kalau Di tanggal 10-nya itu. iya, kalau sholat tasbih kan jelas anjuran dari Kanjeng Nabi lah. Kan Nabi kan mengatakan kalau bisa tiap hari kita sholat tasbih. Kalau enggak tiap hari ya 1 minggu 1 kali. Kalau enggak 1 minggu 1 kali ya 1 bulan 1 kali. Kalau enggak 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Kalau tidak Kalau bisa, enggak ya seumur hidup 1 kali. harus. Iya, sholat tasbih. Tapi ada yang mengatakan ya ini berhubungan dengan sholat tasbih. Kalau saudara kita yang golongan lain itu katanya sholat tasbih tidak ada
Ada dalilnya itu, salat tasbih ada hadisnya. Jadi Bid'ah katanya. apal pirang hadis. Nah, Salat terus tasbih. ya. Kemudian yang kedua soal puasa. Jelas kalau puasa jelas ya. Iya. Nah, puasa ini dulu puasa Ngasura sebenarnya itu Quraisy jahiliyah, kaum jahiliyah dulu itu puasa Untuk menghormati bulan bulan Ngasura, orang Allah. jahiliyah, dan Nabi menganjurkan, bahkan seakan-akan wajib puasa 10 Ngasura loh. Itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Lah begitu puasa Ramadan, Nggih. akhirnya nggak diwajibkan. Pernah ada Tapi sahabat, tetap utama nggih. iya, ada sahabat namanya sahabat As'ad bin Qais. As'ad bin Qais. Itu sowan ke sahabat Ibnu Mas'ud. Pas hari 10 itu, Nggih. ini kayaknya hadis ini cerita ini pas untuk sampean ini. Kok bisa nih? Madhab sampean soal ini. Pripun niku, Gus? Jadi tanggal 10 Ngasura, sahabat Ibnu Mas'ud lagi makan. Oh nggih. Lah sahabat As'ad datang. Loh, ya Abu Abdurrahman, bukan kayak ini tanggal 10 Ngasura, kok nggak puasa? Iya. Nggak puasa. Itu perbuatan kaum jahiliyah sebelum turunnya bulan Ramadan. Ramadan. Setelah diwajibkannya bulan Ramadan, itu Nabi mengatakan siapa yang mau ya silakan Kan. puasa, silakan yang mau ya nggak puasa nggak apa-apa. Nah, nggak puasa Nggak apa-apa. puasa nggak kan Cocok. cocok kan. Nggak puasa nggak apa-apa. Jadi sing ora puasa kuwi ya ana madhabe. Kalau sampai. Tapi berarti Nabi melakukan itu karena sudah ada tradisi itu, nggih. Sudah ada. Tadi situ sudah ada pada kaum jahiliyah. Nah, itu mungkin salah satu tradisi yang baik dari Iya. kaum jahiliyah itu. diadaptasi oleh Rasulullah menjadi syariat. Iya. nggih. Itu puasa 10 Ngasura. 10 Asyura. Berarti kalau bicara puasa itu yang dianjurkan itu 10 nggih, bukan kan ada orang sekarang puasa tanggal 1 Syura wis mulai pelentong puasa gitu. Ya bagus. Nggih, bagus nggih. Bagus puasa kalau. Maksudnya itu kan tadi keutamanya tanggal 10, Gus. Ya tanggal 1 2 3 ya utama sama. 1 2 3 kan ayam sud. Ayam sud kan hari-hari hitam. Hari hitam maksudnya tanggal muda dan tanggal tua. Nah, kayak kalau tanggal 13, 14, 15 kan Oh, saya paham. ayamil bid. Nggih, ambil bid. Jadi tanggal 1 2 3 bagus juga. Hari bulan apa? Tanggal 1 2 3 hari hitam, tanggal tua juga hari hitam. Tanggal tua gajian nong tanggal 6 ya benar. Nanti gajian. Itu puasa kedua ya. Kemudian ada riwayat lagi ketika Nabi datang ke Madinah. Itu kan melihat orang-orang Yahudi pada puasa hari Ngasura. Nabi tanya loh, kenapa mereka puasa? Karena kami menghormati Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan dari Fir'aun kan hari Asyura. Jadi kami puasa hari ini. Nabi kemudian mengatakan, loh kalau begitu saya lebih utama dengan Nabi Musa daripada sampeyan. Artinya kalau orang Yahudi saja puasa, nah kita nggak puasa berarti kalah sama orang Yahudi. Oh. Tapi kan diperbolehkan tidak puasa. Ya boleh. Boleh. Sholat, Puasa. puasa. Terus yang ketiga, ziarah ke orang alim. Bagus di bulan Syuro. Bagus, ya. Di bulan Muharram. Tanggal 10 itu, Tanggal tanggal 10 disempatkan untuk suan ke orang alimnya. Baik yang masih hidup, Ya terutama yang masih hidup. terutama gitu malahan. Jadi orang alim itu bukan harus kiai besar, bukan harus tukang ceramah ke sana kemari, bukan harus punya pondok besar, bukan.
Ya, alim kan bahasa Arab, bahasa Jawanya kan orang yang berilmu. Ilmu. Kalau dia memang punya ilmu, walaupun Guru SD nggak apa-apa. guru SD atau walaupun dia apa, ya jangan guru SD lah. Nanti kiainya anu turun derajat. Ya, anu lah. Nah, kiai pondokan lah. Iya, kayak mondokan. Imam besar tapi pondok kecil itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya. Imam besar. Aku imam besar musola kecil. Kemudian menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ini sebelum saya teruskan, saya garis bawahi dulu ya. Tadi saya sampaikan dari 12 itu ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya dhaif, ada yang maudhu. Nanti akan saya terangkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, nanti saya terangkan. Jadi sebelum kita lanjut biar nggak salah paham. Ziarah orang alim. Yang keempat, menengok orang sakit ya tadi ya. Menjenguk, nggih. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu pahalanya seperti menyelam di lautan rahmat. Menyelam di lautan rahmat. Nabi mengatakannya menyelam loh. Beda. Kan ada dikucur, ada digebyur, Biur. ada nyelam kan. Ini benar-benar terbasahi semua. Betul-betul terbasahi semua. Ciblon lagi. Ya, ciblon. Iya. Berarti kalau kita menjenguk orang sakit, itu berarti lagi ciblon Nang lautan nang rahmat. lautan rahmat. Nek loteng langi. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwa sakit itu bukan harus sakit parah. Bukan harus sakit paru-paru atau stroke atau tipes, bukan. Tapi di kitab diterangkan walau Ramadan. Walaupun penyakit belak. Mau belek. Walaupun belak itu disunahkan menjenguk. Dijenguk. Loh, nanti dijenguk malah ketularan Gus belek itu. Enggak ada penyakit menular, enggak ada. Kalau penyakit tanggal tua boleh jenguk Gus. Jadi, Assalamualaikum. Salam monggo. Enten apa nggih? Niki lho kula mireng tirose jenengan sing sakit belek. Apa hanuan niki? Enggak apa-apa. Sunah nggih. Zona. Itu keempat ya tadi ya. Nggih. Terus yang kelima celakan. Lah ini celakan ini yang celakan ini yang banyak ulama mengatakan hadisnya palsu. Oh, bercelak nggih. Iya. Itu ada yang mengatakan hadisnya palsu. Jadi saya objektif lah kalau yang palsu, yang sahih nanti yang palsu ya jangan diamalkan lah. Itu ada yang mengatakan min wadil kadzabin. Jadi sisipan para pendusta. Celak. Tapi memang bercelak juga sunah atau bukan? Sunnah. Tapi kalau amalan di bulan itu bercelak palsu. Ya, kalau memang mengkhususkan ya. Nggih. Kalau memang mengkhususkan meyakini bahwa celak di tanggal itu Utama. Nabi melakukan ini. Nah, itu yang kalau kita meyakini lah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sudah celakan sih kapanpun boleh kan. iya. Jadi Mengkhususkannya iya, yang letak tidak bolehnya. Iya, itu dikhususkannya itu dan meyakininya itu. Iya. Ya. Bercelak. Terus silaturahim ya. Silaturahim. Sama saja dengan ziarah tadi. Oh, Beda. beda, Kalau gitu. kiai kan belum tentu saudara kan. silaturahim. Silaturahim ya. Terusan berapa itu? 6. 6 ya. Terus mengusap kepala anak yatim. Nah, ini sahih. Nah, ini ada yang mengatakan ini dhaif hadisnya ya. Iya. Karena ini jadi utama banget di bulan Muharram. Cuma dari beberapa riwayat yang dhaif itu bisa menjadi kuat. Jadi hadis dhaif
Kalau malah bisa jadi kuat. Makanya itulah hebatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU lah terutama, itu hebatnya di situ. Jadi kita nggak sangklak betul. Oh ini doi terus ditinggalkan, nggak begitu. Kalau ternyata doi retepon doi. Iya. Doi, tapi yang meriwayatkan banyak. Ya, misalnya yang ngomong misalnya jenengan, ya kan mungkin kurang sikoh lah ya. Oke, harinya sampai doib. Tapi banyak misbah yang cerita itu loh. Misbah sini cita, misbah sana cita. Baru doib semua itu. Itu bisa jadi kuat. Nah itu jadi amalan utama itu biasanya. Iya. Lah, yang perlu diketahui itu caranya mengusap itu disungsang dari belakang ke depan. Oh, kayak gini. Iya. Bukan dari depan ke belakang. Kenapa? Karena dalam hadisnya kan disebutkan bahwa kesalahan kita itu di lebur, atau ada yang mengatakan derajat kita diangkat sebanyak rambut yang terusap oleh kedua telapak tangan kita. Nah kalau kita ngusapnya di depan kan yang bawah nggak kena. Yang bawah nggak kena. Tapi kalau dari belakang disungsang kan semuanya kena. Oh berarti coba kebuka gitu. Itu. Dan perlu ditandaskan lagi yang namanya anak yatim. Itu anak yang ditinggal mati ayahnya. Dan belum balik. Padahal saya mau ngomong saya yatim. Loh sampai kan dan belum balik. Sampai di sini pengalaman saya loh, sering saya diundang santunan anak yatim, tapi ketika saya tanya anaknya sudah SMP. Padahal sudah balik ya? Lah padahal kalau SMP anak perempuan ya rata-rata sudah head. Gila. Hati-hati itu. Kalau kita mau memberi santunan ke anak yatim, jangan sampai kita salah orang. Karena dia belum yatim kita santunin. Yang ditinggal mati ayahnya dan belum balik. Bukan karena ditinggal kabur ayahnya ya? Bukan. Ya karena ternyata orang anak ramane nikah. Itu berapa tadi? Tadi sekitar 7. Terus sedekah. Sedekah. Tadi berapa tadi? Puasa, sholat, puasa, ziarah alim, silaturahim, sakit, berselas, menjenguk orang sakit, mengusap anak yatim, sedekah, 8 kan? Terus melapangkan keluarga. Maksudnya berpun? Nginggir-nginggir nak kursi. Sampai biasanya apa yang bojone pira sedina? Ya bisa 100.000. Bener. Bisa 100.000 loh kan, bisa itu. Ya umumnya lah, pira biasanya keluarganya bojone. 50.000 lah. 50.000 yang ngesuk tanggal 10 ya 200.000 lah kayak gue. Itu namanya banget ya. Nah, itu namanya melapangkan keluarga. Kalau ini hatinya sangat sahih. Sahih. Fadilahnya barang siapa yang 200.000 barang siapa melampangkan keluarga pada hari itu, maka selama setahun dilampangkan rezekinya oleh Allah. Setelah 10 pokoknya 200.000. Ya, itu sahih hadisnya itu. Emang itu siapa? Dan suruh ke lapangan ini dilapangkan toh kurang lapangan. dan suruh dihabiskan. Ya, sudah habiskan. Pokoknya terserah. Iya. Pokoknya intinya ya. Sang istri hari itu jangan sampai kebingungan. Ibaratnya jangan tempe ya, itu tempe. Kepengen nyerapa ya anak tempenya, kepengen nyambel ya anak. Semua lengkap lagi. Pengen nyate ya tayang, kepengen termasuk anaknya juga. Misalnya anaknya jaluk apalah, ya dituruti.
Dan yang awet juga boleh dong ikut bareng-bareng. Gimana ya? Wong sing awet ya kan untuk istrinya tok, masa untuk istrinya tok? Ya boleh lah. Bisa nggak boleh? Ya ben jelas. Balik kondok. Melapangkan keluarga itu maksudnya gitu. Itu hadisnya. Nah, jadi yang sahih itu yang saya tahu ya, melapangkan keluarga, kemudian sedekah, puasa tadi. Puasa. Itu yang jelas lain sahih, ya jelas sahih. Yang lain itu ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Cuma yang dhaif itu boleh kita amalkan karena hadis dhaif boleh untuk dasar melakukan amal-amal yang utama. Yang maudhu itu tadi Yang celaka. Iya, yang saya tahu hanya celaka. Kalau lainnya dhaif Iya. nih. Terusan berapa tadi? 9. 9 ya. Terus memotong kuku. Memotong kuku. Kemudian cara memotong kuku itu ada caranya sendiri. Ya benar. Ya. Dari belakang ke depan. Ini mohon maaf ya. Jadi banyak hal-hal yang sangat sepele, tapi sebetulnya itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Contoh, sepele lah, ngetok kuku kan sepele. Okay. Tapi kalau kita mengikuti jejak Rasul, sunnah Rasul, pahala. Jadi caranya itu kanan dulu, ini caranya pertama. Telunjuk. Ini, baru jempol. Oh. Saya biasanya sini dulu. Nah itu kan, iya. Kan berarti hanya dapat sunahnya ngetoknya, motongnya, bukan caranya kan. Okay. Terus yang kiri ini dulu. Oh, dari kelingking. Naik. Kalau yang kiri ya di ke kanan, ini, terus ini. jempol. Terus Kiri ini, ya sampai jempol. ya. Itu kalau tangan. Kalau kaki dari jari kelingking paling kanan, ngurut, nggak ada selang-seling kayak tadi. Oh, ngurut sampai kiri. kelingking lagi. Iya. Litongnya nang jentik mana? Itu cara memotong kuku yang sesuai dengan Rasulullah. Jadi luar biasa Islam. Nanti itu sepele banget ya. Iya, sampai hal semacam itu pun bisa jadi ladang pahala. Dan itu saya rasakan lebih enak loh. Lebih enak, lebih nyaman. Itu berapa tadi udah? 10 ya. Terus mandi. Itu mandi juga ada yang mengatakan hadisnya itu, ada yang mengatakan itu maudhu, ada yang mengatakan dhaif. Jadi seperti berkelak tadi. Iya. Tidak dikhususkan. Yang jelas kalau kita sampai meyakini bahwa Nabi melakukan itu pada hari itu dan kita meyakini keutamanya atau mengkhususkan hari itu yang nggak boleh. Ya kalau masalah mandi sih setiap saat sih boleh kan. Ya cuma memang kali Logawa, kali mengaji nang surah rame orang pada beli petin barang ya. 11 ya. Nah, yang terakhir yaitu surat Ikhlas itu tadi. Surat Ikhlas 1000 kali. Surat Ikhlas 1000 kali. Membaca surat Ikhlas. Kalau itu dhaif. Kalau itu saya nggak tahu itu. Jadi cuma di dalam kitab yang I'anatul Thalibin diterangkan juga. Kemudian di kitab Nihayatul Zain tadi juga diterangkan juga. Kalau saya kok lebih suka mengamalkan walaupun dhaif ya, karena saya teringat dengan sebuah cerita dalam kitab Mukashafatul Qulub. Pernah ada cerita begini, ada seorang kiai nggak mau melakukan sebuah amal karena hadisnya dhaif. Karena hadis dhaif. Iya. Kemudian malamnya dia ditemui Rasulullah. Loh, kenapa kamu gak mengamalkan? Dia jawab, karena hadisnya dhaif. Iya. Nabi cuma bilang begini, bukankah itu hadisku? Cuma bilang begitu. Bukankah itu hadisku? Hadisnya dhaif. Iya, dhaif. Berasal dari Rasulullah. Iya. Ya kan.
Jadi tetap utama saja kalau toh gitu. Iya. Apalagi banyak yang meriwayatkan. Ya berarti garis besarnya motivasi untuk melakukan kebaikan gitu. Fadhailul a'mal namanya Iya, untuk memang. berarti tadi sholat, puasa, ziarah alim, menjenguk orang sakit sekalipun belekan panuwun. Terusan Sedekah. sedekah, Mengusap silaturahmi, mengusapnya pun dari belakang supaya dapat mengusap silaturahmi, terusan melapangkan keluarga, mandi, al-ikhlas, memotong kuku. Satu lagi apa ya? ya puasa, sholat, silaturahim, terus ziarah orang alim, menjenguk orang sakit, terus celakan tadi yang iya celakan. Ya 12. Ya, ada celakan. Yang tadi yang menyelam di lautan rahmat itu yang pahala orang menjenguk orang sakit. Nah itu kalau mau diamalkan semua Mas Misbah itu memakan waktu, jadi perlu trik. Nah supaya efisien. Iya, efisien waktu. Efisien 12 itu tercover semua. Iya, ada trik gitu. Triknya bagaimana? Triknya satu, ya, orang alimnya cari yang saudara, jadi dapat ziarah orang alim, silaturahmi, dapat silaturahim. Sing meriang sisan itu. Sifat lagi meriang. Kan dapat menjenguk orang sakit. Cerdas ya. Saudara sing alim pas lagi meriang ya. Terus sodako. Dewi amplop ya. Itu ketoknya kukune. Alim pira wis ya. Ada ya. Berarti 4 sampai 5 itu dapat. Terus kadang ada orang bilang begini, loh di saya nggak ada orang sakit hari itu ya. Kata siapa nggak ada orang sakit, di rumah sakit banyak. Benar ya, saudara, sing kiai, sing meriang, dia bocah yatim. Apa kemudian dia bocah yatim ya betul. Guyon baik guyon. 12 amalan. Sepertinya nih malah artinya daripada membahas bahwa bulan suro itu seram, suro itu angker, malah ternyata mengasihkan membahas amalan yang ringan tapi ternyata berpotensi ladang pahala besar sekali. Iya. Betul. Terima kasih Gus pencerahannya Gus. Jadi yang jelas pengucapannya adalah bulan Muharram di hari Asyura. Di hari Asyura. Bahkan hari Asyura sendiri sudah puasa di hari Asyura sudah dilakukan oleh orang jahiliyah. Jahiliyah apalagi. Jahiliyah. Nah, berarti wejangan Gus untuk masyarakat yang mengikuti tradisi bahwa secara syariat itu kalau bulan suro harus disambut dengan gembira Gus. Ya saya hanya mengingatkan bahwa bulan Asyura atau Muharram itu bulan yang mulia binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Nah kalau bulannya bulan mulia, otomatis beribadah di bulan itu juga pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana bermaksiat di bulan itu juga dosanya lipat ganda. Nah, karena itu saya berharap bulan-bulan mulia ini ibadahnya jangan seperti bulan-bulan yang lain. Sementara masalah yang tahu kan bulannya mulia di bulan Ramadan tok, sehingga kalau Ramadan kan musola penuh gitu kan, tadarus ya ting klorong gitu kan, wong wadine pada pamer
kol pirang juz ya kan. Tapi di bulan-bulan yang mulia seperti Muharram tidak. Malah Padahal tidak. Iya, padahal ini bulan yang mulia juga. Jadi dihormati. Kemudian yang ditandaskan oleh Allah itu yang disebutkan dalam Al-Quran, jangan menganiaya. Iya. Jangan menganiaya di bulan mulia ini. Satu lagi Gus, sebelum ini mau zuhur, berarti bulan Suro oleh Nabu Mercon ya Gus. Ya boleh. Kacak banget pertanyaan. Iya, menyambut tahun baru lah, karena ya itu tadi tahun baru Masehi lebih digegap gempita, tapi tahun baru Islam kayaknya kita yang di Indonesia mayoritas Islam sepertinya tidak terlalu meriah. Tapi malah beneran caranya. Ya sekarang gegap gempita, nanti konotasinya ke foya-foya sih. Oh, iya. Artinya bulan itu bulan ibadah lah gitu. Iya. Orang apik lah malah. Kalau sekedar cuma sholawatan apa menyambut bulan Suro dengan obor-oboran terus sholatnya Baik. nggak apa-apa lah. Tapi kan biasanya angker kayak gue kan cok karena apa hiburan apa lah gue sing kurang baik lah. Yang jelas patut kita syukuri, alhamdulillah kondangannya mandek. Terima kasih. Saudara. Ini patut kita syukuri ini, bapak-bapak, ibu-ibu itu kondangannya mandek. Kita harus kasuistis. Itu saya pikir anu tahunan. Masuk Suro. Problem tahunan. Belum tahu. Diniat aja.